Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan perikop dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Lalu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 kita akan membacanya secara bersama-sama. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayat 14 dengan perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Kita baca sama-sama 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, diberkatilah setiap orang yang mendengar, membaca, merenungkannya, tetapi terlebih yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur ada dalam minggu yang terakhir di bulan Juli. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah satu tema perenungan yang akan saya berikan, yaitu tenanglah dan janganlah panik. Ya. Tenang dan jangan panik.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan ya, berbicara tentang tenang, jangan panik, ya sesuatu hal yang mungkin hari ini kita perlu untuk lebih lagi belajar dan belajar untuk tetap tenang ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika satu kali lift macet, ya kita naik lift, lalu kita menuju ke lantai 9, tiba-tiba lift berhenti di lantai 3, terus bergoncangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin kita bersuka cita, tetapi kita panik. Aduh Tuhan, ini kalau stop begini jatuh bagaimana? Kita pikir-pikir ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya nonton-nonton di film-film, karena saya belum pernah alami ya, orang kebiasaannya kalau lift macet yang terjadi adalah mereka panik ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya pernah mengalami hal yang demikian, tetapi cerita saya berbeda ya. Saya ingin berbagi sedikit Bapak Ibu Saudara. Waktu saya latihan belajar bawa mobil karena keadaan situasi, kami di rumah semua perempuan bersama dengan mama, lalu keadaan memaksakan untuk harus ada yang membawa mobil. Mobil tinggal-tinggal begitu saja, kadang-kadang kami panggil orang untuk bawa. Lalu karena keadaan Bapak Ibu Saudara, saya latihan belajar bawa mobil. Saya mengikuti kursus 1 minggu, tetapi karena saya sudah pernah latihan sebelumnya, saya hanya belajar 4 hari. Lalu waktu pelatihnya mau mengajarkan saya, Bapak Ibu Saudara, 2 hari. Hari esoknya pelatihnya mau ajar saya, tiba-tiba cuacanya kurang bagus. Karena hari itu dari pagi sampai siang hujan, lalu gerimis. Lalu pelatihnya menghubungi saya untuk hari ini kita batalkan latihan, karena keadaan tidak memungkinkan untuk pelatih mengajarkan ya kita untuk belajar bawa mobil. Lalu saya beranikan diri Bapak Ibu Saudara, 2 hari saya diajar, saya beranikan diri untuk mencoba belajar sendiri keluar dengan mobil. Awalnya saya pikir di dalam kompleks ya. Lalu saya ajak adik-adik saya, mereka tidak mau ikut. Ada 2, karena takut atau karena ragu-ragu, bisakah tidak begitu. Ya, semua menolak untuk ikut saya Bapak Ibu Saudara. Tapi hanya satu saja yang percaya pada saya. Ada laki-laki saya yang bungsu, Abi, dia percaya ya, karena memang dia bilang ayo kita naik mobil. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kita punya anjing yang kecil namanya Ibi, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, dia juga merupakan anjing yang senang naik mobil. Jadi saya ajak mereka berdua, Abi dan Ibi, kami naik mobil. Awalnya Bapak Ibu Saudara saya pikir di dalam kompleks, tapi hati saya semakin menggebu-gebu untuk coba keluar. Lalu saya memberanikan diri untuk saya putar sampai di Uncen, depan auditorium Uncen Bapak Ibu Saudara. Semuanya berjalan dengan baik, saya suka cita. Tapi waktu saya berhenti untuk putar di depan auditorium Uncen Bapak Ibu Saudara, saya lupa untuk kasih turun gigi ke gigi 1, karena mobil waktu itu mobil manual Avanza, kami tidak punya mobil matic. Lalu mobil mati. Saya coba dan mulai panik ya. Padahal pelatih saya bilang begini, jangan panik. Tapi karena keadaan hari itu saya panik. Mau putar-putar mobil mati, kasih hidup mati, kasih hidup mati. Lalu saya mulai tenang. Lalu adik saya yang Abi dan Ibi, mereka bersukacita di dalam mobil karena tidak tahu apa yang terjadi. Saya mulai kasih tenang diri saya Bapak Ibu Saudara untuk tidak panik, dan mulai kasih hidup mobil, lalu kembalikan ke manual dan kasih masuk gigi 1, dan semua boleh berjalan dengan baik ya. Orang-orang yang melihatnya tahu bahwa ini baru belajar bawa mobil. Untung Bapak Ibu Saudara, kalau tidak saya dimaki-maki ya. Lalu kemudian saya pulang sampai di rumah Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran dari mama, dari semua saudara-saudara mencari saya, pikir saya sudah tabrak begitu. Tapi kami pulang dalam keadaan baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keadaan situasi kadang-kadang membuat kita panik dan kita lupa untuk menenangkan diri ya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, peringatan-peringatan inilah kadang-kadang kita di lift, kadang kita naik mobil di tanjakan, kadang kita bawa motor, kita jatuh lalu kita mulai untuk tidak bawa motor lagi. Peringatan-peringatan inilah yang kadang-kadang membuat kita untuk kita berhenti dan kita tidak maju. Ini karena panik
dan takut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kepanikan tidak akan menyelesaikan persoalan, ya. Tapi membuat kita tidak mampu berpikir dengan jernih, membuat kita menjadi takut untuk melangkah dan maju. Ya, semakin takut, dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kepanikan membuat kita tidak terkendali pikiran, hati, mulut, perasaan, seluruh tubuh kita secara jasmani maupun rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian pula lah yang terjadi dalam diri umat Israel atau bangsa Israel. Ketika gimana Tuhan membalaskan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir, ya. Lalu Tuhan menimpakan 10 tulah di tanah itu, Bapak Ibu Saudara. Semua orang yang tinggal di Mesir mendapatkan atau menerima 10 tulah pembalasan Tuhan terhadap mereka yang telah menganiaya umatnya, yaitu bangsa Israel. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara, di tulah yang ke-10, ya, kematian anak-anak sulung, termasuk anak darah dari Raja Firaun. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Duka cita pun terjadi. Lalu Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di situ, tetapi ayat yang pertama, ayat 1, Allah memerintahkan kepada Musa untuk bersiap membawa keluar umatku bangsa Israel dari tanah ini, untuk mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Berkemahlah kalian di tepi laut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Allah katakan di ayat yang keempat? Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Kalau saya mau sederhanakan begini Bapak Ibu Saudara, Allah bilang, aku akan melunakkan hati Firaun dengan membiarkan umatku bangsa Israel pergi dan keluar dari tanah ini. Tetapi aku juga yang kembali akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar umatku Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk apa? Untuk Allah menyatakan kemuliaannya sehingga semua orang di tanah Mesir melihat bahwa akulah Tuhan Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan merencanakan sesuatu bukan karena kebetulan, tetapi ada rencananya yang indah untuk bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini kita melihat, ya, bahwa hati manusia hanya Tuhan saja yang mampu merubahnya. Satu manusia pun Bapak Ibu Saudara tidak mampu merubah hati manusia. Hati suamimu, hati istrimu, hati anak-anakmu tidak ada mampu merubahnya kecuali Tuhan yang mampu merubahnya menjadi lunak. Dari hati yang keras dapat menjadi luluh, dari hati yang luluh dapat Tuhan melunakkan menjadi hati yang keras. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika semua itu terjadi, mereka memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa bangsa Israel telah lari dan keluar dari tanah Mesir. Maka dalam sekejaplah Bapak Ibu Saudara, waktu hati Firaun luluh, lalu ya Tuhan merubah hatinya, Tuhan mengeraskan hatinya, berubah pikiranlah Firaun bersama pasukannya, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca itu bilang 600 Bapak Ibu Saudara, 600 kereta yang dipilih. Saya tidak tahu berapa ribu banyak kereta pasukan perwira yang ada di tanah Mesir. Tapi Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, 600 kereta yang terpilih, segala kereta masing-masing ada perwiranya, ada ketuanya dari pasukannya, dan mengajar mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan membuat semuanya sesuai dengan rencananya agar kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat bagian ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengeraskan hati Firaun dan mereka mengejar bangsa Israel.
Waktu Firaun dan pasukannya mengejar Bapak Ibu Saudara, dari kejauhan belum kelihatan. Tetapi ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, mereka melihat sekilas ada orang yang mengejar mereka. Tapi waktu mereka berjalan dan berbalik lagi Bapak Ibu Saudara, mereka melihat Firaun dan pasukannya yang banyak semakin dekat ke arah mereka. Disinilah Bapak Ibu Saudara terjadi waktu mereka melihat Firaun dan pasukannya semakin dekat kepada mereka, dan orang Israel mengatakan perkataan yang saya pikir menyakiti hati Musa, tetapi juga hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-11, bangsa Israel berkata, Bapak Ibu Saudara, dalam kepanikan mereka, dalam ketakutan mereka, dalam kegelisahan mereka, mereka berkata, "Hei Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir kah, sampai engkau membawa kami untuk mati di padang gurun?" Nah, ini bahaya nih Bapak Ibu Saudara. Terus apa lagi yang mereka bilang? "Hei Musa, apa yang kau perbuat ini ya terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan, jangan ganggu kami, biar kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada kami harus mati di padang gurun ini." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kepanikan mereka mengatakan sesuatu yang menyakiti seorang hamba Tuhan atau pilihan Tuhan, dan juga terlebih Bapak Ibu Saudara tanpa disadari mereka sedang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka terkurung di dalam lautan terberau, di depan laut terberau, di belakang ada tentara Mesir. Harus kemanakah kami pergi? Haruskah kami mati di tempat ini? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka lupa bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang besar dengan menimpakan 10 tulah atas orang-orang Mesir, termasuk Firaun dan semua pegawainya. Dan mereka lupa apa yang Tuhan lakukan, bahwa Tuhan sedang melindungi dan menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi yang genting ini, hanya Musa lah yang tidak panik di antara mereka semua. Dia berkata dengan tegas, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-14, dia bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Teguhkanlah hatimu, Tuhan akan berperang untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya Musa sedang mengajak bangsa Israel untuk berpikir jernih dan berpikir positif. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, kemarin saya nonton film kartun, lalu film kartun itu bilang begini, waktu kita berpikir negatif, Bapak Ibu Saudara, akan terkumpul segala liputan-liputan kayak uap-uap hitam, lalu merusak pikiran, merusak hati, merusak kehidupan kita. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Tapi waktu kita berpikir yang baik dan positif, Bapak Ibu Saudara, semua uap-uap hitam yang negatif tadi itu hilang daripada kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita mau berpikir yang baik dan benar. Dan itulah yang Musa ajarkan bagi bangsa Israel, untuk tetap diam, untuk tetap tenang, dan lihatlah Tuhan akan berperang bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, bukan karena tongkatnya lautan terbelah, tetapi karena tongkat yang diangkat oleh Musa, Tuhan menghardikan angin dari timur. Bapak Ibu Saudara, angin itulah yang membelah lautan. Apa yang Tuhan menunjukkan Bapak Ibu Saudara? Akulah Allah pencipta langit dan bumi. Aku sanggup membelah lautan untuk bangsaku berjalan di tengah-tengah lautan itu. Yang tidak mungkin terjadi, Tuhan sanggup membuatnya menjadi mungkin. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara?
Tuhan mengenapi rencananya. Seluruh bangsa Mesir termasuk Firaun dan pegawainya menyaksikan hal yang dibuat Tuhan secara langsung. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, di dalam ketengah sungutan bangsa Israel, di dalam ketengah panikan bangsa Israel, mereka telah menyakiti hati Tuhan. Tuhan tetap menyertai dan melindungi mereka. Mereka berjalan di dalam lautan itu, Bapak Ibu Saudara. Lautan itu terbelah menjadi dua, dan lautan kanan kiri itu pun menjadi tembok bagi mereka untuk mereka berjalan dan menyeberang. Dan apa yang Musa katakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang kau tidak akan melihat lagi tanah Mesir, orang-orang Mesir yang hari ini mengejarmu, kau tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupmu. Dan itu janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Firaun dan semua pengawalnya masuk mengejar dalam lautan itu, mereka tertutup, mati habis, dan orang-orang Israel tidak pernah melihat mereka lagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhanlah yang menjadi tiang awan bagi bangsa Israel di siang hari, dan Tuhan yang sama menjadi tiang api bagi mereka di malam hari untuk menerangi perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini di bulan Juli, di akhir minggu ini, kadang-kadang tidak seperti apa yang kita harapkan, kadang-kadang tidak seperti apa yang kita doakan, kadang-kadang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi kalau kita bisa berdiri sampai hari ini, karena siapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhanlah yang menjadi tiang awan dan tiang api dalam hidup dan kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang kita hanya perlu menguasai hidup kita. Kita hanya perlu menguasai hati kita. Kita hanya perlu menguasai pikiran kita untuk tetap tenang, untuk tetap diam di bawah kaki Tuhan dan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin tidak hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin besok, mungkin tidak besok Bapak Ibu Saudara, mungkin minggu depan, mungkin tidak minggu depan Bapak Ibu Saudara, mungkin bulan depan, mungkin tidak mungkin bulan depan Bapak Ibu Saudara, mungkin tahun depan. Tugas kita hanya diam tenang di bawah kaki Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin manusia bisa mereka-reka bahwa tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi Tuhan kalau bilang mungkin itu terjadi, tidak ada yang mampu menahannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, saya mau bawa contoh satu, yaitu Bapak Abraham. Ketika Tuhan menjanjikan segala sesuatu dalam hidupnya, Ia akan memberikan anak baginya. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memberikan anak bagi Abraham? Lalu kemudian ia bertumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang ganteng, menjadi seorang anak laki-laki yang mengasihi orang tua, menjadi seorang anak laki-laki yang bermata, bermakna bagi keluarga. Lalu Tuhan memintanya kembali. Apa yang dilakukan Bapak Abraham? Apa ia panik? Apa ia takut? Apa ia mulai mengoceh? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ia tetap tenang meskipun banyak yang terjadi di dalam pikirannya, banyak yang terjadi, timbul pertanyaan dalam hatinya, tetapi ia tetap tenang dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tuhan memberkati keluarga, anak-anak, cucu cicitnya diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang hambanya Ayub, ketika ia menjadi hamba yang setia dalam hidupnya, ia mengalami sakit penyakit, ia mengalami banyak cobaan dan rintangan. Apakah ia panik, Bapak Ibu Saudara, ketika teman-teman sahabatnya meninggalkannya, ketika istrinya mengoceh tentang hidup dan Tuhannya dan suruh meninggalkan Tuhannya? Apakah ia panik, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ia tetap tenang karena ia tahu Allah yang hidup dalam hidup dan kehidupannya adalah Allah yang ia sembah dan ia muliakan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa bisa
Semua hamba-hambanya dalam Alkitab melakukan demikian karena mereka percaya Allah yang menyertai, Allah yang memelihara, Allah yang membuat mujizat adalah Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, tetapi kitalah yang kadang-kadang berubah karena situasi, karena kondisi, karena keadaan, jadi ya tikung-tikung. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang memimpin bangsa Israel menjadi tiang awan dan tiang api, Tuhan itu tetap sama, ya, dulu, hari ini, esok, dan sampai selamanya. Tapi kadang-kadang kita yang berubah karena keadaan dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari Bapak-bapak sebagai kepala keluarga untuk tetap membawa keluargamu di dalam hadirat Tuhan. Bawa anak-anakmu, doakan mereka terus. Jika hari ini belum ada masa depan yang kelihatan, masih engkau terus doakan anak-anakmu untuk pekerjaan, untuk pendidikan, untuk teman hidup, untuk segala sesuatu. Bawa terus ke hadapan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, rencananya selalu indah. Untuk ibu-ibu mari tetap setia. Kita datang kepada Tuhan, membawa setiap anak-anak, membawa setiap suami kita, membawa setiap keluarga kita, membawa setiap pelayanan kita, membawa setiap usaha pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Ia mengenal hatimu ibu-ibu, tetap setia kepadanya. Ia akan membuat sesuatu yang tidak mungkin engkau pikirkan dan engkau lihat akan menjadi mungkin. Dan untuk teman-teman pemuda, mari sama-sama kita berjuang. Kita melihat masa depan kita yang hari ini belum kelihatan. Tuhan akan membuat semuanya indah. Tapi satu yang Ia minta dalam kehidupan kita teman-teman pemuda, mari kita tetap setia, berjalan di dalam setiap jalan-jalannya. Maka Ia akan menjadi tiang awan dan tiang api untukmu, menerangi setiap jalan-jalan kehidupanmu dan menunjukkan padamu mana yang baik dan mana yang benar di hadapannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan sampai masih ada di minggu terakhir bulan Juli ini, mari kita tetap doakan, mari kita tetap setia, mari tetap kita gumuli bersama dengan Tuhan, ya. Karena saya senang Bapak Ibu Saudara, tadi satu kesaksian pujian mengatakan dari kaum ibu-ibu, ku tak cemas untuk jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang curam, sebab Engkau ada di sampingku, memimpinku ke negeri yang baka. Negeri yang baka yang belum kita lihat Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tetap percaya. Jika Bapak Ibu Saudara duduk hari ini karena engkau percaya, meskipun engkau belum melihat, tetapi engkau percaya rencananya selalu indah dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi satu yang minta Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman pemuda, tetap tenang, tetap diam di bawah kaki Tuhan. Ketika dunia semakin hancur dan mengubah-ubah Bapak Ibu Saudara, tugas kita hanya tenang, diam di bawah kaki Tuhan dan membawa semuanya kepada Tuhan. Jangan panik Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita panik, kita akan lupa tentang apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan sebelumnya di dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Persoalan tantangan boleh ada dalam hidup kita, tetapi Tuhan selalu ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita, di dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa.